Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, umur, kesehatan, dan juga nikmat berupa akidah Islam, nikmat iman, nikmat berkeluarga, nikmat menjalani peran sebagai seorang istri. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah ngaji subuh yang dirahmati Allah, memang dalam kehidupan rumah tangga ini banyak sekali ya pembahasannya yang sebetulnya bagi kita sebagai seorang muslim, muslimah, kalau mau mengkaji Islam ya, alhamdulillah luar biasa Islam memberikan rincian yang sangat banyak dalam mengarungi hubungan interaksi laki-laki perempuan khususnya di dalam rumah tangga. Sehingga kalau kita memperhatikan fakta yang disampaikan oleh Mbak Milda tadi dan saya juga membaca ya beberapa yang berkaitan dengan konsep-konsep rumah tangga yang baru diopinikan atau digelontorkan oleh segelintir orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini saya melihat ya, kita lihat dulu latar belakang mereka yang membawa atau mengusung konsep-konsep baru ya atau konsep-konsep yang tampaknya ingin berbeda dengan konsep yang sudah diterapkan oleh rumah tangga Muslim selama ini ya. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya ya mereka mengusung konsep misalnya kesetaraan bahwa suami dan istri kedudukannya di dalam rumah tangga itu harusnya sama, setara. Tidak boleh ada yang memimpin dan yang dipimpin, tidak boleh ada yang diwajibkan ini itu ya, diwajibkan nafkah pada suami saja. Perempuan sekarang juga pandai mencari uang, mencari nafkah, maka perempuan juga harus mencari nafkah atau bahkan sebaliknya ya, ada juga konsep rumah tangga yang bertukar peran ya. Suami di rumah jadi bapak rumah tangga, kemudian istri yang bekerja mencari nafkah. Nah, kalau saya lihat dari latar belakang konsep ini muncul ya, ini yang mengusung adalah para aktivis feminis atau penggiat feminis, terutama yang mereka itu tidak puas dengan kedudukan wanita ya ketika menikah, seolah-olah wanita itu harus mengurusi urusan domestik saja, yaitu urusan di rumah. Sementara mereka menuntut wanita itu juga harus berkiprah di ruang publik. Nah, konsep ini juga muncul biasanya kepada orang-orang yang atau para wanita ya para istri yang mereka bekerja ya. Mereka bekerja atau mencari nafkah di luar yang kemudian mereka merasakan beratnya peran ganda di dalam rumah tangga. Karena ketika mereka bekerja di luar, toh mereka ketika pulang ke rumah atau sebelum berangkat bekerja, mereka tetap harus melakukan atau merapikan rumah, harus tetap melakukan kerja-kerja domestik ya, pekerjaan-pekerjaan rumah. Karena tidak otomatis suami atau laki-laki yang menjadi pasangan hidupnya memiliki kesadaran untuk membantu pekerjaannya. Karena kalau wanita bekerja keluar, mereka kan terbebani dengan jam kerja di luar sehingga tidak bisa
menyelesaikan semua urusan rumah tangga pada waktu-waktu yang lebih longgar dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang full di rumah ya. Sehingga mereka menuntut, kok saya kerjaannya jadi banyak, double job. Saya udah capek di luar, di rumah juga tetap saya yang mengerjakan. Maka muncullah konsep, dia harus setara dong. Bapak-bapak atau suami juga harus bantuin. Kalau urusan domestik, kalau sama-sama kita berkiprah di publik, maka urusan domestik harus dibagi rata ya. Maka kemudian muncullah rumah tangga yang setara, yang artinya laki-laki atau suami juga harus melakukan aktivitas domestik sebagaimana yang dilakukan oleh istri. Jadi kalau nyuci baju bagi dua, ya mungkin nggak se ekstrim itu ya, nggak dibagi dua cuciannya ya. Laki-laki juga nyuci, perempuan juga nyuci nggak. Tapi mungkin gini, laki-laki yang nyuci, perempuan yang menjemur, laki-laki cuci piring, perempuan yang masak ya. Jadi dibagi sama rata sama rasa. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang munculnya konsep itu, yaitu biasanya muncul karena perempuan yang berkiprah di ruang publik tadi merasa capek kalau urusan domestik juga dia yang mengerjakan. Berarti dia ada peran ganda kan, dua kerjaan di domestik dan di publik gitu ya. Nah, kalau rumah tangga yang sebenarnya mereka mengikuti pembagian peran atau mengikuti peran-peran yang sudah digariskan oleh agama, oleh Islam ya, sesuai dengan kodratnya ya, tidak akan ada protes seperti itu sebenarnya ya, karena ketika mereka mengerjakan urusan rumah tangga, mereka diberi waktu luang yang sangat banyak. Sebagai ibu rumah tangga, mereka tidak banyak menghabiskan waktu di ruang publik misalnya, walaupun nanti kita juga mungkin akan singgung bahwa perempuan atau muslimah juga punya kewajiban di ruang publik gitu ya. Tetapi ketika mereka menjadi ibu rumah tangga, mereka akan mengerjakan urusan domestik itu dari pagi sampai malam, itu waktunya cukup longgar, sehingga tidak akan menuntut suami saya yang juga bekerja harusnya di rumah juga bantuin atau mengerjakan ya, karena memang konsep wanita banyak urusan domestiknya dibandingkan pria yang memang dominan di urusan publik itu sudah sesuai dengan kodratnya ya. Ketika laki-laki diperintahkan untuk mencari nafkah, maka otomatis kebanyakan cari nafkah kan di luar rumah, kecuali kondisi pandemi ini yang terpaksa FWH di dalam rumah ya. Nah, ketika mencari di luar nafkah di ruang publik, di luar rumah, maka otomatis yang dominan di rumah adalah istri. Maka ketika istri meminta bantuan atau membutuhkan tenaga suami pun itu ya dalam rangka untuk kerjasama ya, kerjasama atau saling membantu, tolong menolong, ta'awun. Karena memang tidak dipungkiri ketika istri full sebagai ibu rumah tangga pun pekerjaan rumah itu seolah-olah nggak ada habisnya, apalagi kalau punya anak-anak ya, punya balita, sehingga tetap istri itu walaupun waktunya cukup longgar, tetap dia butuh bantuan. Sehingga kalaupun suami membantu atau ikut meringankan beban istri, itu tidak perlu kiranya dalam bentuk perjanjian harus setara ya, pokoknya suami harus begini begitu gitu ya, harus nyuci, harus ini. Sementara istri ya, kalau dalam kondisi sehat, dalam kondisi anak nggak rewel, sebenarnya bisa mampu untuk melakukannya. Karena nanti kalau dilegalkan dalam atau diformalisasikan dalam bentuk rumah tangga yang setara tadi, maka nanti menjadi beban bagi suami ketika dia tidak melakukan kerja domestik sebagaimana pembagian yang sudah diformalkan atau dibuat dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian, maka itu kan menjadi beban ya. Padahal rumah tangga itu nggak sesaklek itu gitu ya. Rumah tangga itu ya saling ta'awun, tolong menolong, kerjasama. Siapa yang merasa berat melakukan maka diringankan oleh salah satunya. Siapa yang longgar waktunya, dia yang mengerjakan lebih banyak gitu. Sehingga tidak muncul persoalan-persoalan yang
diakibatkan oleh perasaan bahwa kok saya yang paling lelah dalam rumah tangga ini, kok saya yang paling capek, saya yang paling banyak kerja gitu ya. Tidak hitung-hitungan seperti itu sebenarnya di dalam interaksi laki-laki dengan perempuan dalam rumah tangga. Suami istri itu ya hubungannya adalah hubungan fastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sehingga mereka melaksanakan ya apa yang menjadi bagian dari tugas-tugasnya di dalam rumah tangga dengan perasaan ridho, dengan perasaan ikhlas, dengan perasaan senang, tanpa menuntut pasangannya untuk lebih banyak melakukan daripada dia ya. Jangan sampai ada pikiran saya nggak mau capek-capek, pokoknya dia yang harus lebih capek misalnya gitu ya. Nah, kalau konsep kesetaraan yang digaungkan oleh kaum feminis ini memang mereka menghendaki seperti itu, bahwa suami dan istri itu harus sejajar, setara. Nah, ini berangkat dari paradigma berpikir yang keliru ya. Dari pemikiran dasarnya yang salah, yang menganggap bahwa ketika perempuan atau wanita atau istri diwajibkan atau diberikan beban tugas yang dominan di ranah domestik ya, ini dianggap mendiskriminasikan atau merendahkan posisi perempuan, seolah-olah perempuan atau istri yang berkiprah di ruang publik itu lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang ibu rumah tangga. Makanya dalam pergaulan sehari-hari kita juga para istri ya sering merasa rendah diri kalau ditanya kamu kerja di mana atau apa aktivitasmu? Ah, saya mah hanya ibu rumah tangga. Nah, seharusnya enggak begitu ya. Kita jangan rendah diri, kita harus percaya diri. Saya manajer rumah tangga, saya ibu profesional, saya istri soleha, saya ibu warobatul bait gitu ya. Itu harus dengan perasaan percaya diri. Nah, konsep-konsep feminis yang memiliki pemikiran dasar bahwa pekerjaan domestik itu rendah, tidak bernilai, dianggap tidak produktif, itu pada akhirnya membuat para wanita, khususnya para istri yang ibu yang menjalani profesi sebagai ibu rumah tangga, itu merasa rendah diri, sehingga mereka menuntut kerja publik. Karena dalam pandangan kaum feminis atau penggiat kesetaraan dan keadilan gender, para wanita itu dianggap tidak produktif kalau di rumah. Karena ukuran produktivitas di dalam ideologi mereka adalah ketika wanita mampu menghasilkan materi, ketika istri mampu menghasilkan gaji. Nah, itu baru dianggap produktif ya. Orang wanita dianggap produktif itu kalau dia menghasilkan sesuatu yang sifatnya material. Padahal sebagai ibu rumah tangga kurang produktif apa kita? Dari bangun tidur sampai seluruh anggota rumah tidur lagi, kita tetap melakukan aktivitas. Itu kan kegiatan produktif ya. Walaupun produktivitasnya tidak langsung bisa diukur secara materi. Tetapi peran ibu sebagai warobatul bait ini sangat strategis karena dia mendidik anak, mengurus rumah yang kalau dinilai dengan materi itu sungguh tidak ada yang mampu membayar kerja produktif dari seorang istri. Makanya ada ya video, kalau enggak dari Cina atau dari Thailand, saya pernah nonton ya, ada video yang disetting sedemikian rupa ya, ada seolah-olah ada lamaran kerja, lowongan. Ada lowongan kerja, kemudian mereka diwawancara. Ada pekerjaan yang kamu tidak boleh libur sepanjang masa. Mau nggak gitu ya? Ya masa sih nggak ada libur gitu kan? Kemudian terus kamu tuh harus melakukan kerja, harus bisa berperan sebagai dokter atau tabib ya, kalau ada yang sakit harus menyembuhkan, merawat. Kamu harus bekerja sebagai koki, bisa memasak, bisa menyediakan makanan, harus merapikan rumah dan seterusnya ya. Ini yang diwawancara kerja sampai terbengong-bengong. Memang ada pekerjaan yang sebegitu beratnya gitu ya. Terus nggak boleh libur, nggak ada tanggal merah juga tetap harus masuk gitu.
Nah, terus kemudian para pelamar ini ditanya, sanggup nggak kerja kayak begitu gitu ya. Terus lihat dulu gajinya gitu. Nah, kemudian mereka juga ditanya, kira-kira gajinya gaji untuk profesi seperti itu berapa yang layak? Nah, mereka banyak yang kemudian menjawabnya nggak 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 ada nilainya, nggak bisa dinilai. 3 miliar pun kurang katanya gitu ya. Ada tuh videonya itu yang menggambarkan betapa bernilainya ya pekerjaan domestik atau pekerjaan istri di dalam urusan rumah tangga. Sehingga relasi yang dibangun antara suami istri ya ini tidak perlu mencari-cari bentuk yang lain sebenarnya. Kalau seandainya mereka yang menerapkan konsep rumah tangga setara tadi mengkaji Islam secara mendalam, mereka paham dengan bagaimana tata cara atau tatanan Islam dalam mengurus konsep relasi suami istri, mereka nggak butuh sebenarnya konsep kesetaraan. Makanya di dalam salah satu kitab Nizam Ijtimai ya Ustadz Taqiyuddin Anabani itu sampai menegaskan bahwa Islam tuh sebenarnya nggak perlu membahas masalah musawah atau masalah kesetaraan antara suami dan istri di dalam rumah tangga karena Allah itu melalui syariatnya sudah mengatur sedemikian apiknya, sedemikian detail ya peran suami begini, peran istri begini sesuai dengan kadar atau khasiat laki-laki dan khasiat wanita sesuai dengan kodrat mereka yang memang berbeda ya. Supaya untuk apa? Untuk terjadinya kemaslahatan bersama. Kemaslahatan dalam pernikahan itu dan supaya terjadi tawazun atau keseimbangan. Sehingga di dalam konsep Islam ya kemaslahatan itu muncul bukan tidak selamanya karena samanya peran ya. Justru kesamaan peran itu tidak akan memunculkan kemaslahatan kalau peran yang sama ini tidak dilandaskan kepada syariat Islam dan peran yang sama ini justru akan menegasikan peran-peran yang lain. Ini sebetulnya pembahasannya bisa panjang dan luas sekali ya. Jadi gini, kalau masing-masing suami atau istri menjalankan atau menginginkan kesetaraan peran ya, menginginkan peran yang sejajar atau yang sama, nanti akan ada pada suatu titik ketika ada peran lain yang justru terabaikan gitu ya. Ya, contohnya misalnya kalau suami diberikan kewajiban oleh Allah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian istri menuntut, saya juga mau dong jadi pemimpin gitu ya. Nah kalau dua-duanya ada pemimpin, terus siapa yang dipimpin? Nah berarti kan ada peran yang tidak terlaksana, tidak dijalankan, tidak ada ya, tidak ada yang dipimpin. Maka ketika pemimpin tidak ada yang dipimpin, ya tidak berjalan, tidak muncul kemaslahatan itu. Ketika suami diberikan tugas mencari nafkah ya kemudian si istri juga menuntut saya juga dong saya harus punya kemandirian ekonomi, saya juga harus cari duit, enak kalau pegang duit sendiri gitu ya. Kalau perempuan kemudian menuntut kerja sama seperti laki-laki, dia pergi pagi pulang malam ya, maka akan ada peran lain yaitu peran sebagai istri warubatul bait yang kemudian terabaikan ya. Nggak terabaikan kok, kan ada pembantu, ada babysitter. Oke, sekarang ada babysitter, ada pembantu yang mengurus rumah tangga si istri ini. Nah bagaimana dengan rumah tangga si babysitter dan si pembantu rumah tangga ini, asisten rumah tangga ini ya, dia akhirnya bekerja juga di ruang publik ya. Nah, berarti ada lingkaran setan ya jadinya. Ada lingkaran yang di mana si rumah tangganya babysitter yang sudah menikah tadi dengan ibu rumah asisten rumah tangga yang juga sudah menikah, ya mereka juga sebenarnya terabaikan ya. Atau mereka yang akhirnya berperan ganda ya. Mereka bekerja sebagai asisten rumah tangga, terus rumahnya sendiri juga dia yang ngurus. Gitu. Jadi akan terjadi, nah
ini secara agregat atau secara global, kalau semua wanita menuntut bekerja gitu ya, nanti akan terjadi kegoncangan sosial gitu ya. Terus nanti rumah tangganya si babysitter, si asisten rumah tangga ini gimana? Nanti mereka juga akan mengalami ke ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan tadi gitu ya. Walaupun nanti kita akan bahas juga bagaimana konsep bekerja bagi wanita di dalam Islam di ruang publik itu sesuatu yang dibolehkan. Jadi gitu Mbak Milda ya dan jamaah ngaji subuh. Jadi konsep kesetaraan dalam rumah tangga yang digaungkan ini kalau saya melihat memang latar belakang yang menggaungkan ini adalah aktivis feminis yang mereka berangkat dari paradigma atau anggapan bahwa uh, pembagian peran di mana perempuan atau istri yang banyak mengurus urusan domestik ini dianggap mendiskriminasi perempuan karena perempuan tidak mampu mengaktualisasikan dirinya, tidak mampu mengekspresikan ya keinginannya, cita-citanya, mimpinya di ruang publik. Padahal kalau saya lihat dari feminis juga ya, ketika mereka sudah menikah, kemudian mereka memutuskan jadi ibu rumah tangga, ya, mereka mengakui sebenarnya tidak perlu juga ya adanya tuntutan untuk kesetaraan. Toh mereka juga menikmati sebagai ibu rumah tangga dan akhirnya bergeserlah ya pandangan mereka bahwa setara itu ternyata nggak harus saya bekerja di publik juga sama dengan suami, gitu ya. Jadi konsep-konsep itu karena memang lahir dari akal manusia, juga lahir dari fakta masyarakat di Barat khususnya ya. Di Barat itu mereka dulu latar belakangnya karena para perempuan itu diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan tidak baik ya, walaupun mereka sudah dinikahi tapi juga diperlakukan kurang baik. Jadi sebenarnya itu yang melatar belakangi tuntutan ya. Karena paradigma berpikirnya seandainya laki-laki dan perempuan setara, seandainya perempuan itu kedudukannya setara seperti laki-laki, maka dia akan diperlakukan dengan baik. Maka dia akan punya bargaining position yang tinggi sehingga suami tidak berlaku sewenang-wenang. Nah, paradigma berpikirnya dari situ ya. Sehingga paradigma ini yang seharusnya diluruskan ya karena pandangan yang keliru tentang pembagian peran itu dianggap sebagai diskriminasi. Padahal pembagian peran itu ya harus dipandang sebagai sebuah keseimbangan untuk meraih kemaslahatan bersama dalam rumah tangga. Demikian ya sebagai pengantarnya. Ya, bahkan di postingannya itu ya saya membaca ada yang ingin meniru justru rumah tangga dengan konsep setara itu. Nah, dia itu kemudian memberlakukan karena sama-sama bekerja untuk operasional kerumah tanggaan itu dari penghasilan istri. Nah, sedangkan penghasilan suami itu ditabung untuk dana darurat katanya. Ini kalau saya pikir-pikir nggak kebalik ini. Nah, pekerjaan rumah tangga tadi sebetulnya kan bukan tidak berbayar ya, tapi tidak terbayar. Bukan tidak berbayar, tapi tidak bisa terbayar. Nah, saya baca di postingannya orang tersebut gitu ya, dia mengatakan bahwa perjuangan kesetaraan gender adalah perjuangan untuk mempertanyakan ulang pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin katanya, dan membuat semua pekerjaan menjadi netral gender. Ketika mereka kemudian mengatakan, ketika mereka tadi mendengar bahwa ini sesuai kodrat, nah mereka kemudian mengatakan kalau perempuan didekatkan gitu ya dengan kodratnya tadi, dengan fitrahnya itu adalah toxic femininity. Nah, sedangkan menempatkan pekerjaan yang itu lebih banyak berbayar pada lelaki, itu katanya budaya patriarki. Nah, sebenarnya bagaimana kita memandang budaya patriarki itu, Ustazah? Jadi budaya patriarki itu adalah suatu kebiasaan atau budaya yang menempatkan laki-laki itu seolah-olah lebih tinggi derajatnya daripada wanita, daripada perempuan. Sehingga ya laki-laki dianggap memiliki kekuasaan untuk
mendominasi atau memperlakukan wanita ya dengan kewenangan atau kekuasaannya itu. Nah, sebenarnya ini kan budaya ya. Budaya itu berarti bentukan yang telah mengakar selama bertahun-tahun, puluhan tahun atau bahkan berabad-abad yang kemudian menjadi suatu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, budaya patriarki ini sendiri tentu bukan berasal dari Islam ya, karena Islam ya ketika mensyariatkan pernikahan suami dan istri itu kedudukannya ya sebenarnya eh, sama-sama memiliki peran ya. Kalaupun kita tidak membahas setara, tapi kedudukan laki-laki dengan perempuan itu ya sama-sama makhluk Allah, sama-sama manusia dari berpasangan ya. Di konsep Islam dikenalnya itu berpasangan gitu kan ya. Di dalam surat Ar-Rum itu ya, berpasangan. Nah, yang namanya berpasangan itu ya satu pasang itu berarti saling melengkapi, saling memerankan kedudukan dan fungsinya masing-masing ya supaya bisa baik. Nah, kalau kemudian menuntut setara itu namanya bukan berpasangan ya. Kalau pasangan itu kanan dan kiri gitu kan. Pasangan itu biasanya ya saling melengkapi gitu kan. Kalau menuntut sama itu namanya bukan pasangan tapi kembaran gitu ya, kembaran gitu kan. Berarti kiri-kiri semua atau kanan-kanan semua gitu kan. Nah, padahal dalam konsep rumah tangga ini berpasangan. Makanya kenapa Allah itu ketika menjodohkan itu berpasang-pasangan gitu ya. Berpasangan itu berarti laki-laki dengan perempuan gitu kan sepasang. Makanya di dalam Islam nggak boleh nikah itu satu jenis, itu namanya kembaran gitu ya, karena nggak berpasangan. Kalau berpasangan itu ya klop, seperti apa, kalau ada yang mengibaratkan tuh seperti botol dengan tutupnya, seperti toples dengan tutupnya gitu. Kalau tutup semua ya nggak berfungsi kan gitu kan. Kalau botol semua ya nggak ada tutupnya juga kurang berfungsi gitu ya, nanti tumpah dan sebagainya. Kemudian kalau ada juga yang mengibaratkan mur dengan baut gitu ya, antara mur dengan baut itu beda karakter. Murnya ini misal dianggap laki-laki, bautnya ini perempuan, beda, sama-sama beda. Tapi karena beda itu justru bisa saling melengkapi dan bisa berfungsi. Mur doang tanpa baut nggak ada fungsinya. Sendal ya, seperti sendal kiri dan kanan. Kalau sendalnya kiri doang itu tidak berfungsi. Atau kiri semua itu tidak akan terjadi keseimbangan, pasti jatuh nanti jalannya gitu ya. Tapi kiri dan kanan. Makanya ketika kita berjodoh pun biasanya selalu dipertemukan oleh Allah dengan sifat-sifat yang kontradiktif gitu ya, Mbak Wilda ya. Misalnya istri yang cerewet dipertemukan dengan suami yang pendiam gitu. Istri yang rapi dipertemukan dengan suami yang ceroboh gitu kan. Kemudian istri yang pemarah ya dipertemukan dengan suami yang penyabar. Ya itu maha adilnya Allah ya, memperjodohkan ini supaya sepasang itu, pasang-pasangan ya, karena dengan pasangan itu nanti saling melengkapi, saling ini. Jadi posisi suami dan istri itu di hadapan Allah sama-sama memiliki hak dan kewajiban, dilihat dari tingkat ketakwaannya itu sama sebagai manusia ya. Jadi kita tidak perlu menuntut kesetaraan, menuntut kesamaan gitu ya, kesamaan peran di hadapan Allah sebagai makhluk manusia. Laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan tingkat ketakwaannya ya. Ibadah kita juga diberikan kewajiban untuk ibadah ya, walaupun ibadahnya wanita dengan pria mungkin nanti akan ada ya spesifikasi khusus. Nah, spesifikasi khusus yang diberikan khusus kepada laki-laki, khusus kepada wanita, ini sudah disesuaikan dengan fitrah dan kodratnya ya, sehingga di dalam Islam pun tidak dikenal budaya patriarki yang mana laki-laki dominan ya, mendominasi dengan kekuasaannya kepada perempuan. Kalaulah Allah memberikan spesialisasi
tugas dan peran kepada suami, ya ada beberapa spesialisasi suami yang dibebankan kepada khusus laki-laki, ya misalnya mencari nafkah yang wajibnya adalah suami, kemudian memberi mahar sebelum menikah, ya memberi mahar itu diberikan tugas itu kepada suami, kewajiban itu. Kemudian menjadi qawam, pemimpin dalam rumah tangga, itu dibebankan kepada laki-laki. Kenapa tidak perempuan? Karena Allah itu maha tahu gitu ya, bagaimana karakteristik atau kodarnya laki-laki, ya. Kalau kita belajar tentang ilmu manusia, ya, kita akan banyak menemukan temuan dari saintis, ya, tentang karakter dasar laki-laki itu begini, karakter dasar wanita begini, sehingga memang laki-laki itu cocoknya dengan peran dan tugas yang ini, ya. Contohnya misalnya laki-laki itu mereka memiliki keunggulan, dan ini juga diterangkan oleh Allah, ya, keunggulan dalam hal pikiran atau logikanya, ya. Makanya laki-laki itu lebih logis berpikirnya, sementara wanita itu didominasi perasaan. Ini bukan semata-mata pendapat yang tanpa ada landasan saintisnya ataupun landasan syar'inya, ya memang kodarnya sudah begitu, itu ada, ya. Di dalam surat Ali Imran misalnya, ya, walaisa zakaru au kal unsa, ya, walaisa zakaru kal unsa. Jadi, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Nah, maka karena berbeda, ya Allah yang maha tahu, ya, yang menciptakan kan Allah, ya. Karena berbeda maka diberikan spesialisasi tugas yang berbeda. Nah, makanya ketika kita diberikan tugas oleh Allah dengan spesial, kita sebagai seorang wanita, yaitu kita anggap sebagai tugas khusus, tugas spesial, peran yang dikhususkan sesuai dengan kodrat kita. Ya, percayalah kalau kita mengambil peran yang tidak sesuai dengan kodrat kita, mungkin kita bisa, mungkin kita mampu, tapi pada suatu titik nanti kita akan menyerah atau bahkan merasa tidak sanggup gitu, ya. Contoh nih, ya. Contoh misalnya tugas suami untuk mencari nafkah, ya. Ketika si istri menuntut mencari nafkah, nah akhirnya pada suatu titik ternyata cari duit capek juga, ya, enakan dikasih aja sama suami gitu, ya. Coba ibu-ibu yang di sini membantu keuangan ekonomi rumah tangganya, capek nggak Bu bekerja? Pasti merasakan capek gitu, ya. Ternyata membayangkannya enak ya punya duit sendiri, nanti bisa belanja ini itu, tapi pada suatu titik, ya, karena itu tidak sesuai dengan fitrah kita itu memang perempuan itu sukanya di rumah, ya. Kalaupun berkiprah di luar itu hanya untuk masalah sosial, ya, tidak untuk mencari uang atau mencari duit gitu, ya. Maka akan timbul, ya, pada suatu titik ketidakpuasan, pemberontakan, stres, depresi, dan itu sudah dibuktikan di masyarakat barat, ya. Tahun 80-an, ya, itu sudah ada, ya, satu orang penulis, ya, Colette Dowling kalau nggak salah namanya, tapi saya ingat judul bukunya itu Cinderella Complex, ya. Cinderella Complex itu melaporkan, ya, hasil riset survei di sana bahwa wanita-wanita yang bekerja ternyata mereka itu stres dan membutuhkan perlindungan dari laki-laki. Mereka seolah-olah menjerit, tolonglah saya gitu, ya, tolonglah gitu, rangkullah, saya itu ingin diselamatkan. Jadi wanita-wanita berkarir di barat itu ingin diselamatkan karena ternyata itu bukan dunia mereka gitu, ya, karena tidak sesuai dengan fitrah. Nah, itu kalau melawan fitrah nanti akan sampai pada suatu titik seperti itu. Makanya ketika Allah menspesialisasikan laki-laki yang mencari nafkah, ya, maka memang karena kodratnya laki-laki itu sudah disetel, udah disetting oleh Allah, dia itu memang pekerja keras, dia itu memang dengan kemampuan dan gorisah bakoknya dia ingin mendapatkan atau meraih kekayaan, ya, itu seperti itu fitrahnya laki-laki. Walaupun mungkin ada sebagian kecil laki-laki yang malas bekerjanya pilih-pilih, ya, itu memang ada kodar tertentu yang seperti itu. Sebagaimana juga perempuan mungkin ada yang kodarnya itu
bisa jadi sopir bus gitu ya, bisa jadi pilot wanita, bisa jadi kuli bangunan wanita misalnya gitu ya. Tapi itu kan sebagian kecil yang itu pun juga belum tentu mereka bahagia melakukannya gitu ya. Ya kalaupun bahagia ya karena tuntutan misalnya. Tapi pada umumnya perempuan tuh diberikan tugas spesialisasi untuk dipimpin karena dia juga secara logikanya memang Allah mengunggulkan laki-laki gitu ya. Karena wanita itu baperan ya. Kalau dia menjadi pemimpin nanti gawat ya, dikit-dikit baper ya. Ini pengalaman ya, para muslimah atau bapak-bapak nih yang punya bos perempuan di kantornya, coba gimana? Perilaku bos laki-laki dengan perilaku bos perempuan pasti beda gitu ya. Kalau bos perempuan itu menimbang perilaku anak buahnya itu berdasarkan like or dislike, lebih mengedepankan perasaan. Kalau anak buahnya melakukan kesalahan dikit, wah nggak bisa memaafkan, dendamnya lama gitu ya. Nah, itu kodratnya perempuan gitu ya. Nah, sementara laki-laki lebih logis. Makanya di dalam pernikahan juga ada spesialisasi laki-laki yang memegang talak gitu ya. Talak itu tidak serahkan kepada perempuan karena perempuan disakiti dikit-dikit nangis nanti dia menjatuhkan talak gawat gitu ya. Wah, nanti udah terjadi perceraian terus gitu ya karena kalau perempuan itu diibaratkan seperti kaca, dia mudah tergores, mudah terluka, sakit. Makanya Rasulullah itu berpesan ya, supaya para laki-laki, para suami itu memperlakukan wanita dengan baik. Banyak perumpamaannya ya, wanita seperti tulang rusuk, kalau diluruskan tuh jangan terlalu keras. Karena gitu kan, kita sedikit saja dapat bentakan dari suami, udah mengkeret itu, udah hancur berkeping-keping gitu ya hati kita. Seolah-olah itu dibentak tiap hari gitu, padahal baru sekali gitu, tapi hati udah hancur. Nah itu makanya Allah itu memberikan spesialisasi tugas ya, untuk laki-laki tugasnya khusus, untuk perempuan tugasnya khusus, sehingga kalaupun ada budaya patriarki itu jelas bukan berasal dari Islam ya, tapi Islam memberikan tugas khusus kepada laki-laki sesuai dengan qadarnya, dan kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah ya, maka itu pasti membawa kemaslahatan ya. Kalaupun tidak harus ada kesepakatan untuk berbagi peran, tapi nanti kita bahas ya, hubungan suami istri itu hubungan persahabatan, ya saling bantu, saling ta'awun tanpa perlu ada pembagian tugas yang saklek gitu ya, seperti itu Mbak Milda.